चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, ये शहर नहीं। Balik lagi bareng gue Rizal. Kali ini cerita film akan menceritakan alur film berjudul Banggara. Siva Rajkumar yang kini memerankan sebagai Siva adalah miliarder pemilik perusahaan di Milan, Italia. Siva sosok yang menyebalkan dan hidup untuk dirinya sendiri. Sebelum masuk ke ceritanya, Mimin sapa dulu nih warga yang hadir kemarin. Ada Pantai Kuri Project, Jeple Samburadul 3472, Tia Setia 9509, Aslan XZ 1940, Zainaye. Bagi warga yang ingin disapa selanjutnya, silahkan kasih komentar terbaik buat Mimin ya. Inilah Siva yang hidup berubah 180 derajat setelah dia melihat salah satu foto di dinding salah satu warga India di Italia. Setelah semuanya terungkap, barulah Siva menyadari penyesalannya dan cerita Banggara pun dimulai. दुनिया के सबसे खूबसूरत जगहों में से एक बहुत ही अनोखे हैं वो बस अपनी सोच के हिसाब से Di kota Milan, Italia, ada seorang miliarder asal India bernama Siva Raj yang diperankan Siva Rajkumar. Nama Siva tercatat sebagai 10 miliarder top kota Milan. Sosok Siva sangat menyebalkan. Hidupnya hanya untuk dirinya sendiri. Dia tidak memiliki rasa simpati. Karyawannya di kantor dilarang cuti jika sekedar untuk menghadiri kematian anggota keluarga. Padahal 90% karyawan Siva berasal dari India. Siva sangat disiplin, percaya diri, dan tidak mempercayai orang lain. Dia bahkan tidak mempercayai hari esok. Satu-satunya orang yang dia percayai adalah pamannya, Murti. Itulah alasan Siva tidak pernah mempertanyakan setiap uang yang diminta Murti. Suatu hari, Siva jalan-jalan dengan sekretaris pribadinya, Sandi. Saat itulah tanpa sengaja, tubuh Siva tabrakan dengan seorang wanita bernama Nayana. Wanita itu sampai jatuh pingsan. Sebenarnya, Siva tidak mau peduli, namun Siva terpaksa membawa Nayana ke rumah sakit atas permohonan Sandi. Kebaikan Siva membuat orang tua Nayana mengundangnya makan malam besok. Siva justru menunjukkan gaya yang sok. Apa Anda akan tetap hidup esok? Saya tidak percaya hari esok, ujarnya pergi. Karakter menjengkelkan Siva nampak manis di mata Nayana. Sepertinya Nayana naksir dengan sosok unik itu. Nayana berhasil diterima kerja. Yang ternyata pemilik perusahaan itu adalah Siva. Cinta dalam hati Nayana jadi makin tumbuh. Tidak ada tempat untuk cinta dan emosi di perusahaan ini, pesan Siva kepada Nayana. Kata-kata Siva tidak membuat Nayana mundur. Nayana mulai melakukan PDKT untuk menaklukkan hati Siva. Dia mengikuti gaya berpikir Siva yang tidak mempercayai hari esok. Dokumen yang belum saatnya ditandatangani dimintai tanda tangan Siva. Alasannya tidak ada jaminan Siva masih hidup keesokan harinya. Siva menyukai gaya kerja Nayana yang tidak mempercayai hari esok. Pujian untuk Nayana bahkan disampaikan Siva pada acara pernikahan salah satu karyawannya. Nayana berpikir persis seperti saya. Dia cocok dengan pikiran saya, ucap Siva. Setelah acara selesai, Nayana menanyakan alasan Siva tidak mempercayai hari esok. Rupanya sejak kecil, ibu Siva selalu mengatakan ayahnya akan datang besok dan besok. Tapi hingga Siva dewasa, ayahnya tidak pernah datang. Sejak itulah, Siva tidak percaya lagi dengan masa depan dan hari esok. Siva mengantar Nayana pulang. Dalam kondisi pengaruh alkohol, Siva dengan entengnya mengucapkan kata I love you untuk Nayana. Saya pikir saya jatuh cinta denganmu, ujar Siva pergi. Besoknya, Nayana sangat semangat menghampiri Siva karena telah menerima kata cinta. Siva justru tidak mengakui itu. Mungkin saya mengatakannya dalam kondisi mabuk. Sekarang saya dalam kondisi sadar. Saya tegaskan bahwa saya tidak mencintaimu, ucap Siva. Nayana tidak kesal dengan bantahan itu.
dia berjanji akan membuat Siva mengucapkan I love you lagi sebelum pukul 12 malam. Siva menunggu apa yang dilakukan Nayana untuk membuatnya jatuh cinta, tapi Nayana justru bersantai di rumah. Siva jadi gelisah. Ketika Nayana mengajak bertemu di sebuah tempat, Siva juga dibuat lelah menunggu. Nayana sama sekali tidak datang. Siva bertambah gusar. Nomor telepon Nayana tidak bisa dihubungi lagi. Siva terpaksa pergi menemui Nayana di rumahnya untuk mendengarkan pengakuan Nayana yang gagal membuatnya jatuh cinta. Kedatangan Siva disambut santai oleh Nayana yang sudah tampil cantik. Nayana pura-pura tidak bersalah. Kedatangan Siva secara tidak langsung adalah ungkapan I love you. Bapak kan tidak percaya hari esok, sedangkan besok hari ulang tahun saya. Jika Bapak tidak keberatan, saya ingin merayakan ulang tahun saya sekarang, ujar Nayana. Siva setuju saja dengan ide itu. Acara ulang tahun dirayakan secara sederhana bersama Siva dan orang tua Nayana. Pada saat mencuci tangan, Siva dikagetkan dengan foto ayah kandungnya yang terpasang di dinding rumah Nayana. Siva menanyakan tentang foto tersebut. Ayah Nayana spontan saja memberitahu jika foto itu orang yang hebat. Dia pria besar untuk kami dan jutaan orang seperti kami. Kamu tidak akan pernah bisa memahami orang seperti dia, ujar ayah Nayana. Siva tertegun dan pulang tanpa kata-kata. Siva menanyakan pamannya, Murti, tentang foto ayahnya yang ada di rumah orang India di Milan. Murti senang mendapatkan pertanyaan seperti itu. Mengingat dari dulu, Siva tidak pernah mau mendengarkan cerita tentang ayahnya. Murti mengungkapkan Siva sangat berbeda dengan ayahnya. Ayah Siva dikenal sebagai bangga rada manusia yang hidupnya untuk melayani orang lain. Ayah Siva selalu berjuang untuk masa depan para petani. Ayahmu melayani petani. Dia tidak pernah mau memasuki dunia politik. Dia hidup bersama rakyat jelata meski jutaan orang menganggapnya seperti dewa. Dia tidak pernah mengetuk pintu pemerintah. Pemerintahlah yang datang kepadanya untuk meminta bantuan, tutur Murti. Murti memberikan buku catatan milik ayah Siva. Di dalam buku catatan itulah semua pemikiran, prinsip, dan tujuan hidup ayahnya ditulis. Siva mulai membaca buku itu. Sosok sang ayah sangat luar biasa dalam memperjuangkan nasib petani agar memiliki masa depan yang cerah. Siva jadi merasa malu sendiri sebagai anak. Kesombongan dan egonya terkikis habis. Buku itu mampu mengubah pola pikir Siva. Kini Siva mulai mempercayai masa depan. Dia bahkan menelepon Nayana untuk mengajaknya bertemu besok. Nayana tentu saja bahagia dengan perubahan besar bosnya itu. Setelah menghubungi Nayana, Siva terserempet mobil. Lengannya sampai berdarah sehingga Siva pergi ke dokter. Bayangan ayahnya semakin menghantui. Setelah berpikir mendalam, Siva ingin pergi melihat kondisi kampung halaman ayahnya di desa Ranpur, negara bagian Karnataka, India. Tiket juga sudah dipesan. Siva tidak mau menjawab telepon dari Nayana yang sudah berdandan cantik untuk bertemu. Nayana mengetahui kepergian Siva ke India dari Murti. Nayana sangat heran dengan sikap Siva yang tanpa kabar setelah janjian. Teman Nayana, Harsha, mengaku sempat melihat Siva saat di rumah sakit kemarin. Siva sendiri sudah tiba di India, tempat kampung halaman ayahnya. Di desa itu, pemerintah telah mengeluarkan izin untuk pembangunan pabrik kaca. Menteri Dalam Negeri hingga politisi lokal bernama Gauda membackup pengusaha. Para pemuda yang merupakan petani dipaksa meninggalkan tanahnya. Selama ini, petani juga tidak pernah untung. Utang mereka saja tidak pernah bisa dibayar. Gauda menyarankan agar mereka mengambil uang dari pengusaha dan memulai hidup baru di tempat lain. Perwakilan petani yang masih muda, Sagar, menentang keras rencana itu. Semua petani yang juga siap mati mempertahankan lahannya. Akibatnya, Sagar dihajar preman bayaran. Siva dan Sandi yang melihat keributan itu datang mendekat. Seorang kakek bernama Ragapa memberitahu Siva jika penyelamat mereka telah memberikan tanah itu 40 tahun lalu, namun kini justru ingin direbut paksa pengusaha. Gauda meminta Siva tidak ikut campur, tapi Siva menegaskan akan membantu para petani. Saya pasti akan menyelamatkan orang-orang yang memproduksi makanan kami, ucapnya. Siva berdiri tegak untuk terlibat. Ternyata dia sangat kuat, kemampuan bertarungnya sungguh hebat. Semua preman dibabat. Gauda dan pengusaha diusir pergi.
Masyarakat sangat berterima kasih atas bantuan Siva. Identitas asli Siva sebagai putra Banggara manusia dirahasiakan. Siva beralasan hanya mampir ke desa untuk tinggal beberapa hari saja. Untuk tempat tinggal, Sagar mengajak Siva ke sebuah wisma milik desa. Sepanjang perjalanan, Siva melihat foto ayahnya terpampang di rumah-rumah penduduk. Di wisma juga ada foto besar ayahnya bersama Siva saat masih kecil. Ternyata wisma itu dibangun oleh ayahnya. Siapapun yang datang ke sini akan dilayani dengan makanan. Tidak ada orang yang akan kelaparan di sini, terang ayah Sagar. Semua kebutuhan wisma selalu dikirim setiap bulan oleh putra Banggara manusia. Namun penduduk desa tidak mengetahui keberadaannya. Saat itulah Siva menyadari uang yang dikeluarkan setiap bulan melalui Murti salah satunya untuk wisma ini. Siva mulai mempelajari masalah yang dialami penduduk. Menurut Sagar, nasib petani sangat malang dan menderita. Hasil panen tidak pernah memberikan keuntungan, padahal biaya pertanian semakin tinggi. Harga pupuk saja terus meningkat sehingga banyak petani terpaksa mengambil pinjaman bank. Hasil panen dihargakan murah oleh tengkulak. Hutang tidak bisa dibayar. Itu yang membuat banyak petani bunuh diri atau menjual lahannya, papar Sagar. Hati nurani Siva bergolak. Tidak sepantasnya petani yang menanam makanan mati kelaparan. Kondisi ini tidak boleh dibiarkan terus terjadi. Siva justru dikejutkan dengan kedatangan Nayana. Nayana membredel Siva karena menghilang begitu saja. Saya akan tinggal di sini menemanimu, ucapnya. Siva tetap fokus mengawal masalah penduduk desa. Dia ikut menemani para petani yang dipanggil Mendagri. Petani diminta segera mengosongkan lahan karena pemerintah telah memberikan izin pembangunan pabrik kaca. Mengingat lahan di sana sudah tidak produktif, Siva ikut bicara menyela. Siva meminta waktu 3 bulan saja untuk membuktikan lahan tersebut masih produktif. Mendagri setuju memberikan kesempatan itu. Apabila gagal, semua petani akan dibunuh jika masih tidak mau melepaskan lahan. Untuk menyelesaikan masalah petani, Siva bersama Sagar pergi ke bank agar petani diberikan pinjaman modal. Pihak bank menolak karena banyak petani yang sudah diberikan pinjaman tidak bisa membayar hutang dan memilih bundir. Selain masalah modal, air irigasi juga tak kunjung didapatkan petani. Pejabat pemerintah yang didatangi mengaku tidak bisa berbuat apa-apa. Persoalan benih pun begitu. Pihak berwenang sama sekali tidak mau peduli. Semua upaya Siva menjadi sia-sia. Nasib para petani semakin mengenaskan. Pertanian mereka tidak lancar, sementara mereka harus tetap bayar hutang. Contohnya petani bernama Kotes yang sudah mengambil pinjaman bank dan juga berhutang ke Gauda. Jika tidak membayar hutang dalam waktu 3 hari, Gauda mengancam akan mengambil istri Kotes. Kotes dan istrinya tidak tahan dengan penghinaan yang terus datang. Mereka memilih untuk bundir. Parahnya lagi, Gauda mengambil kedua mayat itu karena hutangnya belum lunas. Siva menjadi marah dengan Gauda yang tega menyandra mayat. Gauda justru meminta Siva yang membayar hutang Kotes. Jika tidak, anak gadis Kotes akan diambil. Amarah Siva membuncah melihat kekejaman Gauda. Siva mengajar Gauda dan semua anak buahnya. Siva tampil buas, ganas dan beringas. Jika ada orang lain yang bundir lagi, karena hutang, saya akan bunuh Anda. Ancam Siva membuat Gauda ketakutan. Siva tidak ingin lagi ada petani yang mati bunuh diri. Kotes dan istrinya harus menjadi yang terakhir. Kematian mereka juga sepantasnya mendapat penghormatan. Oleh karena itu, Siva mengajak penduduk membawa mayat Kotes dan istrinya ke jantung kota Benglaru. Mayat itu akan dimakamkan di Freedom Park alias Taman Kebebasan sebagai bentuk penghormatan kepada para petani. Aksi Siva mengundang perhatian polisi dan media. Dengan masyarakat kota justru mencibir tindakan orang-orang desa yang dianggap hanya menimbulkan kemacetan. Melalui media, Siva mengundang seluruh petani untuk datang membawa tanah yang akan digunakan mengubur mayat petani. Undangan itu disambut baik. Banyak petani datang keesokan harinya membawa tanah. Mendagri tidak ingin masalah membesar. Dia memerintahkan kepolisian untuk menyelesaikannya. Polisi pun datang membubarkan paksa kerumunan petani.
Semua orang dipukuli hingga babak belur tanpa belas kasihan. Shiva yang dianggap sebagai pemimpin massa ditangkap. Shiva tidak melawan karena menghormati seragam polisi. Mendagri datang menemui Shiva di kantor polisi. Masyarakat juga datang menuntut Shiva dibebaskan. Jika tidak, banyak orang akan bunuh diri. Tidak ada pilihan lain bagi Mendagri dan kepolisian kecuali membebaskan Shiva. Akhirnya, Shiva dan masyarakat kembali ke desa. Masyarakat menyampaikan banyak terima kasih atas usaha Shiva membantu petani, tapi hasilnya nihil. Shiva diminta kembali saja ke rumahnya dan hidup bahagia di sana. Para petani sudah pasrah, mungkin nasib mereka memang ditakdirkan untuk menderita. Shiva justru lebih bersemangat lagi membantu petani. Pemerintah, politisi, dan semua pihak tidak bisa diandalkan. Mereka tidak pernah peduli dengan nasib petani. Oleh karena itu, sudah saatnya Shiva menunjukkan kekuatan sebagai seorang miliarder. Shiva menghubungi Murthy yang ada di Italia untuk meminta semua uangnya. Rencana yang dijalankan Shiva sangat liar, radikal, dan mengerikan. Semua petani dilarang menjual hasil pertaniannya. Orang-orang kota harus diberikan pelajaran bagaimana rasanya jika petani marah atau ngambek. Kita akan buat mereka menderita untuk setiap butir makanan, ucap Shiva. Untuk memenuhi kebutuhan ekonomi petani, Shiva mencairkan semua uangnya. Kekayaan Shiva cukup untuk membiayai hidup semua petani selama beberapa bulan ke depan. Sungguh miliarder berarti emas. Shiva mendatangi petani di berbagai tempat. Dia rela membagikan uang pribadi jerih payahnya. Gerakan radikal Shiva mendapatkan dukungan penuh dari petani. Selama ini, petani hanya diam dan tertindas. Sudah saatnya petani bangkit melawan, menunjukkan kekuatan. Hanya dalam waktu 3 minggu, gerakan kemarahan petani membawa bencana bagi masyarakat kota. Stok makanan tiba-tiba mulai menipis. Sayuran maupun biji-bijian jadi langka dan harganya selangit. Kondisi itu semakin memburuk setelah semua stok makanan habis. Orang-orang kota mulai kelaparan, semua pasar tutup, warung makanan juga tutup karena penjualnya saja tidak bisa makan. Media dan masyarakat mulai menyalahkan pemerintah yang lamban menangani krisis pangan mendadak itu. Informasi yang didapatkan media, orang bernama Shiva Raj bertanggung jawab atas krisis yang terjadi. Tentu saja masyarakat dan semua pihak langsung menyalahkan Shiva Raj, CM alias Ketua Menteri, karena Taka cemas dengan krisis tersebut. Tekanan datang dari berbagai arah. Semua orang sudah kelaparan, baik yang kaya maupun miskin. Kemarahan dan ngambeknya petani benar-benar telah meluluh lantahkan negeri. Saat kondisi seperti itulah, Shiva mau bicara di stasiun televisi. Shiva meminta maaf atas krisis yang terjadi, namun dia menegaskan jika apa yang dilakukannya bukanlah kesalahan. Selama ini, kalian bisa hidup enak karena petani, kalian bisa makan karena jerih payah petani. Tapi apa kalian pernah memikirkan masalah yang dihadapi petani? Ujar Shiva. Nasib petani didera kemiskinan, hutang, dan banyak yang memilih bundir. Petani menderita setiap waktu tanpa ada yang peduli. Mulai saat ini, hormatilah petani. Jika apa yang saya lakukan salah, saya minta maaf, tutur Shiva. Shiva belum menunjukkan gerakannya akan dihentikan. Pemerintah semakin kalang kabut. CM bingung harus berbuat apa. Tidak ada lagi stok makanan yang bisa disalurkan. Pemerintah meminta bantuan ke beberapa CM negara bagian lain seperti Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Kerala, Maharashtra, dan lain-lain. Usaha itu sia-sia, tidak ada CM yang berani membantu. Petani di sana juga mendukung gerakan Shiva Raj. Mereka mengancam akan melakukan hal yang sama jika Karnataka dibantu. Solidaritas petani se-India sungguh luar biasa. Persatuan mereka patut dianjungi jempol. Gerakan Shiva Raj tidak hanya mendapatkan dukungan petani, para mahasiswa juga bergerak memberikan dukungan, baik secara nyata maupun melalui media sosial. Mendagri tidak tinggal diam, anak buahnya dikirim membunuh Shiva Raj untuk menyelesaikan masalah. Untungnya, Shiva bukan orang lemah, semua penyerang ditaklukkan.
krisis masih terjadi, Perdana Menteri India sampai khawatir. Dia memerintahkan CM Karnataka untuk segera menyelesaikan masalah. Perdana Menteri tidak ingin krisis tersebut merembet ke seluruh India dan menjadi masalah nasional. CM mengirim sekretaris pribadinya, Arun, untuk menjemput Shiva. Tapi Shiva menolak datang. Kami menemui pemerintah saat memiliki masalah. Sekarang pemerintah yang memiliki masalah. Pemerintahlah yang harus datang ke sini, tegas Shiva melalui telepon. Pemerintah sedang tidak berdaya. CM bersama seluruh kabinetnya terpaksa datang ke desa Rampur. Pertemuan pemerintah dengan para petani itu disiarkan secara langsung melalui stasiun televisi. Shiva mulai berbicara, apabila pemerintah menginginkan krisis pangan berakhir, tuntutan para petani harus direalisasikan. Di antaranya, harga komoditi akan ditentukan sendiri oleh petani. Irigasi pertanian juga harus lancar. Shiva memberikan tuntutan yang sangat krusial, seperti toko pupuk dan pestisida harus ditutup. Pertanian akan tetap berjalan menggunakan pupuk organik. Tuntutan seperti itu tentu saja membelakkan mata pejabat, mengingat bisnis pupuk terkait dengan perusahaan-perusahaan yang besar. Tuntutan yang lainnya, pemerintah tidak boleh lagi mengizinkan pengusaha membangun pabrik di lahan produktif. Petani juga wajib diberikan asuransi. Dan terakhir, harus ada hari petani, ucap Shiva. CM tidak bisa mengabulkan begitu saja 12 tuntutan petani. Pemerintah butuh waktu sekitar 2 bulan untuk membahas dan memutuskannya. Shiva setuju saja, itu artinya krisis akan tetap terjadi hingga 2 bulan ke depan. Ketika pemilu datang, kalian bisa menyelesaikan masalah dalam waktu setengah jam. Jika krisis ingin berakhir, putuskan sekarang juga di sini, tegas Shiva. Sekali lagi, CM dibuat tunduk. Pemerintah terpaksa rapat di tempat. Rapat itu berlangsung sengit. Apa yang terjadi di desa Rampur sampai ke Milan, Italia. Ingat Shivaraj adalah salah satu miliarder di sana. Akhirnya, paman Shiva Murthy berbicara di media tentang identitas Shiva yang merupakan putra banggara manusia. Shiva sedang melanjutkan perjuangan ayahnya untuk kesejahteraan petani. Berita di Milan juga cepat diketahui media India. Semua orang menjadi kaget dan kagum setelah mengetahui bahwa Shiva adalah putra banggara manusia. Nama itu tidak hanya dikenal sebagai pahlawan para petani, tapi juga dianggap seperti dewa oleh jutaan petani. Kali ini tidak hanya petani dan masyarakat yang bangga dengan Shiva, CM juga memberikan dukungan penuh. CM memastikan semua tuntutan Shiva dipenuhi. Sungguh luar biasa, petani menang dalam pertarungannya. Krisis pangan berakhir, para petani semakin bersemangat bertani. Shiva juga tetap tinggal di desa. Murthy datang menjenguk Shiva. Setelah beberapa bulan, perayaan panen pun tiba. Semua orang bahagia, namun tiba-tiba Shiva pusing dan jatuh pingsan. Suasana bahagia seketika berubah menjadi nestapa. Saat itulah Shiva diketahui mengidap penyakit kanker stadium akhir. Shiva sendiri mengetahuinya setelah berobat ke rumah sakit saat terserempet mobil. Murthy tidak kuasa jika harus kehilangan Shiva secepat ini. Ayahmu meninggalkan saya dan menyerahkan tanggung jawab untuk merawatmu. Dan sekarang kamu akan meninggalkan saya juga. Saya tidak sanggup lagi, Shiva, ujar Murthy menangis. Berbeda halnya dengan Nayana. Rupanya, Nayana sudah lama mengetahui penyakit Shiva. Kebetulan teman Nayana, Harsha, sempat melihat Shiva di rumah sakit. Dari situlah, Nayana mencari informasi. Karena itu saya datang ke desa ini. Saya ingin menemanimu, ungkap Nayana tidak kuasa membendung air mata. Kepada dokter, Shiva meminta agar penyakitnya dirahasiakan dari masyarakat. Shiva tidak ingin mereka bersedih. Dokter pun memberitahu semua orang jika kondisi Shiva baik-baik saja. Namun Shiva harus keluar negeri untuk menjalani perawatan lebih lanjut. Shiva tidak memiliki keberanian untuk bertemu masyarakat secara langsung. Dia hanya menyapa dari atas bangunan rumah sakit. Dan setelah itu, Shiva tinggal menunggu kematian datang. Dan film pun berakhir.